Dalam video kali ini, saya memiliki satu pembahasan yang menarik, di mana ada seorang YouTuber Inggris yang berhasil mendokumentasikan makhluk yang konon seperti peri. Tetapi peri di sini bukan seperti makhluk bersayap seperti yang ada dalam sebuah film, melainkan ukuran yang memang kecil tetapi tidak memiliki sayap. Erwin, pria yang telah mendokumentasikan makhluk ini dari tahun 2017 sampai 2019, telah mengunggah video miliknya sebanyak 17 video selama 3 tahun. Jadi Erwin di sini hanya berusaha mendokumentasikannya, tidak bermaksud mengganggu habitatnya apalagi menangkapnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Dalam video pertama yang ia unggah di channel miliknya, yang berjudul In the Search of the Morso Pixies, pada tanggal 29 September 2017, yang berdurasi sekitar 12 menit ini, ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Erwin Saunders. Ia telah melakukan penelitian di hutan ini selama 25 tahun. Erwin menyebut peri atau makhluk itu dengan sebutan orang hutan belantara atau suku Morso dengan tinggi hanya sekitar 10 inci. Dengan kulit keabu-abuan, makhluk ini agak susah dijumpai karena warnanya yang menyatu dengan alam. Selagi pembuatan video, Erwin tidak dibantu oleh orang lain. Ia hanya memvideokan aktivitasnya sendiri selama ia di hutan. Tentunya dia diberikan nasihat oleh teman lamanya Tom bagaimana cara membuat video. Ketika ia sedang menjelajah, Erwin tidak sengaja menemukan benda seperti tongkat kecil, yang kata dia tongkat ini digunakan oleh peri untuk mengambil makanan yang ada di alam, seperti mengambil buah beri, jamur, atau benda-benda lainnya. Erwin juga menunjukkan jamur yang katanya adalah makanan mereka. Dia juga menunjukkan cara kegunaan tongkat yang ia temukan. Jadi di video pertama, ia belum menemukan makhluk yang dimaksud peri. Kemudian dalam video kedua, yang ia beri judul First Sighting of a Pixie, yang ia unggah pada tanggal 30 September 2017, yang berdurasi 9 menit 45 detik, Erwin bercerita bahwa sebelum memulai rekaman di hutan ini sedang turun hujan. Hal ini ia katakan bahwa setelah turun hujan, biasanya peri akan cenderung keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengumpulkan air. Erwin kemudian mencari tempat baru. Dia kemudian menuju spot yang agak tertutup. Jika sekiranya ia tidak bertemu dengan peri, maka aktivitas yang dia lakukan akan diamati oleh peri, sehingga mereka cenderung penasaran dan mulai mendekat. Di sini Erwin sambil bercerita bahwa mereka menyukai area tertutup karena mereka tidak ingin dilihat atau diganggu oleh burung. Dan setelah lelah menunggu pada waktu yang cukup lama, ia mendapatkan pergerakan di dekat batu. Kemudian dia mencoba merekamnya. Oh, sorry about that. He was doing a... Oh, there he is. Okay, let's... there. He was doing a... Oh, there he is. Okay, let's... there. Ia mencoba merekamnya lagi, namun sayang makhluk itu sudah pergi. Let's keep it up there. I was a bit loud there when I was talking. Erwin beranggapan bahwa makhluk itu kembali ke persembunyiannya. Ia kemudian hendak menghentikan pencariannya karena dirasa hari itu sudah cukup. Sebelum itu, ia memiliki rencana. Dia mencoba meninggalkan 2 buah permen flying sources yang ia pasang pada sebatang kayu. Kemudian akan ia periksa besok pagi. Pada video ketiga, yang berjudul Not and Charlie Successful Use of Decoy Pixie, yang ia unggah pada tanggal 2 Oktober 2017, berdurasi sekitar 8 menit 49 detik. Erwin mencoba memeriksa permen yang ia tinggal kemarin, dan sudah jelas bahwa permennya sudah menghilang. Ia kemudian menuju ke tempat yang berbeda. Dia mencoba memasang boneka yang menggunakan benang, yang nantinya jika boneka itu bergerak terkena angin, maka mereka akan tertarik dan menghampiri boneka itu. Setelah memasang boneka, ia menemukan ranting kayu yang seperti dibuat simbol. Erwin menyebutnya penanda arah, yang tentu mereka buat untuk hal tertentu. Ia kemudian kembali ke tempat saat ia memasang bonekanya. Di sini kita diperlihatkan sosok peri sedang mengawasi Erwin. There's one just up here. If I just move the camera up, can you see there, just sort of center of frame, and he's
looking quite relaxed. He was watching me a moment ago. Oh, where's he off to? Erwin bercerita, sepertinya makhluk itu cukup terganggu dengan kehadirannya. Karenanya makhluk itu langsung pergi. Erwin kemudian menghentikan pencariannya. Ia akan mencari lagi besok. Pada video keempat yang berjudul A Couple More Pixie Sightings yang ia upload pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan durasi 10 menit 53 detik. Ia menunggu di tempat kemarin sambil bercerita bahwa dia habis membeli lensa kamera baru yang siapa tahu nanti akan digunakan. Kemudian ia menuju ke tempat boneka dan anehnya bonekanya hilang. Erwin kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan barang peralatannya. Dia terkejut ketika tasnya sudah ada yang membukanya dan permen yang pernah ia jadikan umpan sebelumnya sudah berada di tanah. Hanya tinggal menyisahkan satu buah yang tersisa. Juga sandwich yang ia letakkan di tasnya turut lenyap. Hal ini tentunya membuat Erwin cukup kesal. Ia kemudian berteduh karena cuaca yang sedikit mendung. Setelah dirasa cukup terang, dia kembali merekam. Di sini dia sedikit menjelaskan asal-usul nama makhluk itu. Namanya Morso yang berasal dari bahasa Latin, Magnomorso atau artinya gigi besar. Hal ini dikarenakan jauh sebelum dia membuat channel ini, dia sudah pernah bertemu dengan sepasang makhluk ini sebelumnya, yang ia lihat memiliki gigi yang sangat menonjol. Tetapi dirasa nama itu kurang cocok dengan ukurannya. Dia lebih memilih nama pixie atau dalam bahasa Indonesia adalah peri, karena ukurannya yang cukup kecil. Mereka memiliki ciri khas unik. Dengan ciri mereka menggunakan pakaian dengan bahan dari alam, seperti tengkorak burung yang mereka gunakan sebagai topi. Atau ketika mereka menemukan cakar binatang, mereka akan gunakan untuk perhiasan leher. Dan jika mereka menemukan cangkang siput, akan digunakan untuk mengambil air. Kemudian ketika Erwin sedang berbicara, ia seperti melihat pergerakan. Dia kemudian memindahkan posisi kameranya. Oh, at last he's coming out. Been waiting here for about... he's going back in. Di akhir, Erwin menunjukkan sandwich miliknya yang hilang telah dibawa masuk oleh peri ke persembunyiannya. My sandwich. Very, very tempted to go and get that from him. Probably won't even like tuna mayonnaise. Right, well that's the final straw for me, I'm afraid today. I'm gonna head off home. Okay, bye-bye. Kemudian dalam video yang kelima, yang berjudul Morse Pixie Temple, yang diunggah pada tanggal 4 Oktober 2017, berdurasi sekitar 10 menit 14 detik. Di menit awal Erwin sedikit bercerita bahwa tadi malam ia habis berbicara dengan temannya bernama Tom, orang yang telah membantu untuk proyek YouTube-nya ini. Tom memberikan nasihat kepada Erwin beberapa trik kamera yang harus dicobanya. Setelah itu Erwin pergi ke suatu tempat. Ia kemudian menunjukkan sebuah candi yang terdapat ukiran unik yang tentu saja memiliki arti. Tetapi dia tidak tahu makna apa dalam ukiran itu. Dan konon ukiran tersebut dibuat oleh nenek moyang Morso terdahulu. Dia juga sering ke situ, tetapi dia tidak pernah melihat peri di sekitar candi ini. Kemudian dia berpindah tempat. Erwin menunjukkan tempat di mana katanya tempat ini digunakan untuk penyergapan ketika ada binatang buruan. Mereka akan memanah atau menombak dari sisi atas. Erwin lalu menunjukkan makhluk peri itu sedang berada di atas. Tetapi makhluk itu tidak sendirian, melainkan ada dua. See him, that's it, just there. Gesturing to somebody. Just take a look around there. Where is he? He's up here somewhere. There he is. Gesturing back again. What are they doing? Where's he gone? He's gone. Okay. Erwin kemudian memutuskan pindah lokasi. Dia sedikit bercerita bahwa besok dia tidak bisa membuat video. Ia akan pergi karena ada suatu urusan. Dia kemudian pindah lokasi lagi. Di sini ia menemukan seperti celah gua kecil yang katanya sebagai pintu masuk mereka. Dan lagi-lagi ia sangat beruntung karena berjumpa lagi dengan peri. Jika Anda amati di punggung, makhluk itu seperti menggunakan cangkang siput sebagai tasnya. Okay, found one. Last, quite a good shot of him. Though he's going down. Sebelum pamit, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia akan pergi beberapa hari untuk menyelesaikan suatu urusan tertentu.
pada video yang keenamnya yang ia beri judul Pottling Around Couple of Pixie Sightings yang diunggah pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan durasi hanya sekitar 5 menit 54 detik. Erwin menjelaskan sedikit kegunaan lumut yang ada di bawah, bahwa mereka biasanya menggunakan lumut untuk membersihkan tubuhnya. Erwin kemudian menemukan pohon yang kata dia, peri atau pixie bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon dengan cara menyuntikkan kulit pada batang pohon, sehingga mereka dapat membentuk pola pada pohon dengan bentuk aneh, atau pohon bisa mereka buat memiliki wajah aneh. Mungkin pada penjelasan bagian pohon ini terdengar tidak masuk akal, tetapi kalian akan memahami maksud Erwin pada video yang selanjutnya. Kemudian ia berhasil lagi merekam sosok pixie yang dimana sosok ini sedang berjalan sendiri. Now this one just down here, just see walking behind the tree. Might be able to see him when he comes out, although not really very well. He's heading off down towards the other settlement, so I'll go down there myself, I think. Yeah. Erwin mencoba memeriksanya di sana, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Kamera berpindah menyorot ke atas, dan Erwin berhasil mendokumentasikan makhluk itu lagi. There's one just up here, there, just in front of camera. He's been keeping an eye on me, but he's just sat down there. But I don't think this is a camp, and I think he's just sent out as a scout to just keep an eye on what I'm doing. So, not sure if it's worth staying around, to be honest. So, not sure. Kemudian pada video yang ketujuh, yang berjudul Skeletons, yang diunggah pada tanggal 17 Oktober 2017, berdurasi sekitar 9 menit 32 detik. Erwin mencoba ke tempat kemarin. Ia menyorot ke tempat ketika ia diawasi kemarin, tetapi di sini tidak ada tanda-tanda dari mereka. Di lokasi yang berbeda, Erwin menemukan seperti kayu yang diikat oleh wall. Dia menyimpulkan bahwa benda ini mereka buat untuk menyeberangi sesuatu. Kemudian ia kembalikan ke tempat asalnya. Di luar dugaan, Erwin menelusuri hutan begitu dalam, sehingga membuat dia tersesat hingga hari pun mulai gelap. Ketika ia masih mencari jalan kembali, dia menemukan kerangka rusa. Hal ini tentu saja jika peri menemukannya, maka mereka akan menggunakannya sebagai alat atau perhiasan. Dan Erwin menemukannya satu lagi. Kali ini hanya bagian kepala. Dia kemudian memutuskan untuk membawanya pulang, tetapi hanya satu karena isi tasnya sudah tidak muat. Kemudian pada video yang ke-8, yang berjudul Trying to Find Walkways, yang diunggah pada tanggal 18 Oktober 2017, berdurasi sekitar 5 menit 55 detik. Sambil berjalan-jalan, Erwin menemukan seperti jembatan kecil yang di tengahnya terdapat tumbuhan. Kata dia jembatan ini dibuat oleh peri tersebut untuk membantunya menyeberang. Dia juga menemukan semacam gua kecil yang hanya dibuat dari tumpukan kayu dan ditumbuhi atau ditutupi oleh lumut. Erwin berspekulasi bahwa ini adalah tempat pasokan air mereka karena terdapat genangan air di dalam sana. Jadi di video singkat ini dia belum menemukan peri, tetapi dia melihat di atas sana dan sayangnya dia tidak merekamnya. Kemudian pada video yang ke-9 yang berjudul Quick Update yang diunggah pada tanggal 19 Oktober 2017, berdurasi hanya 1 menit 53 detik ini, Erwin memutuskan untuk tidak ke hutan karena cuaca sedang mendung. Dia akan pergi ke hutan sekitar nanti sore, tetapi dia tidak akan membuat video. Dia hanya ke sana sebentar untuk mengambil kerangka rusa yang waktu itu. Dan sebelum itu Erwin izin pamit untuk beberapa hari karena akan pergi ke London untuk mengunjungi temannya yaitu Tom yang telah mengajarinya membuat video. Kata Erwin, Tom akan mengajarinya lagi di sana bagaimana trik kamera, dan Erwin harus mencoba kamera baru. Kemudian pada video yang ke-10 yang berjudul April Update, yang tentunya diunggah pada tanggal 10 April 2018, berdurasi sekitar 3 menit 14 detik. Erwin mengupload videonya dengan jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 7 bulan lamanya. Di video ini dia tidak sedang mencari makhluk itu. Dia hanya akan sedikit bercerita setelah dia berpergian dari London. Kemudian dia mencoba kamera baru dan teknik baru yang diajari oleh Tom. Tentunya Tom juga turut membantu seharian itu. Tetapi Erwin merasa hal ini terlalu berlebihan, sehingga membuat keributan sekitar. Yang jelas Erwin tidak menyukai hal ini. Tom juga memberikan banyak kritikan kepada Erwin.
Hal ini akhirnya membuat mereka bertengkar dan mereka tidak berbicara selama beberapa bulan. Pada akhirnya, Erwin akan tetap membuat konsepnya sendiri karena dirasa konsep dari video Tom terlalu berlebihan. Pada video yang ke-11, yang berjudul Bluebell Woods, yang diunggah pada tanggal 14 Mei 2018, berdurasi sekitar 7 menit 10 detik. Kali ini sedang musim panas, dan hutannya cukup indah ditumbuhi oleh bunga bluebell. Sayangnya bunga bluebell akan hilang dalam waktu beberapa minggu. Erwin kemudian mencoba mengecek ranting, apakah ada sesuatu yang mereka tinggali di sana. Dia terus mencari petunjuk di sekitar pohon, tetapi tidak menemukan apapun, dan pada akhirnya penelusuran dia hentikan. Pada video yang ke-12, yang berjudul Searching for Wilson Pixies, yang diunggah pada tanggal 26 Maret 2019, berdurasi sekitar 6 menit 3 detik. Dan lagi-lagi Erwin mengupload video jaraknya cukup jauh dari video sebelumnya, yaitu sekitar 11 bulan lamanya. Di lokasi yang berbeda, dia sedikit cerita pengalaman lamanya bersama Tom di tempat ini, bahwa saat dulu mereka melakukan penelusuran, Erwin dan Tom sempat melihat peri di tempat ini. Di beda tempat, dia mengingat tempat ini sekitar 10 tahun yang lalu, bahwa pada waktu itu dia sempat merekam hal yang cukup menarik. Hal ini dibuktikan dari videonya cukup lama yang pernah dia ambil, bahwa ada 3 sosok peri sedang bermain. Trying to hurl these across to his accomplice on the other side, and if I just move the camera across, you'll be able to see just there. He's gesturing back to him and saying, "Come on, throw another one." I don't know if this is a game, or it could be some sort of ritual, but whatever it is, it doesn't appear to be very successful. Throwing another one there. Looks as though he's going to go for another one as well. This chap on the ground here, it seems as his job is to collect any which don't make it across, which has been 100% so far. Here he goes, underarm technique, hurling across, and again, it didn't get there. So it probably just fell just all the way down here. And oh, he's caught it. Well, that's unusual. He hasn't. That's the first one that he's caught. You know, it's very interesting behaviour, and as I say, it could be related. It could be some sort of ritual. Who knows? Not sure. Oke, di video yang ke-12 ini dia belum mendapatkan apa-apa, dan pada akhirnya penelusuran dia hentikan. Kemudian kita berlanjut pada video yang ke-13, yang berjudul Pixie Tree, yang diunggah pada tanggal 23 April 2019, berdurasi sekitar 6 menit 22 detik. Di sini dia menambahkan keterangan di deskripsinya bahwa video ini direkam beberapa waktu yang lalu, tidak sempat mengedit dan mengunggahnya. Inti dari video yang ke-12 ini, dia menjelaskan pohon dengan bentuk wajah yang cukup aneh, yang konon hal ini dibuat oleh peri, di mana penjelasan tentang pohon yang dipengaruhi oleh peri pernah saya terangkan dalam video yang ke-6. Dan Erwin sedikit cerita bahwa banyak problem selama dia membuat video. Kemudian pada video yang ke-14, yang berjudul Pixie Love Flying Sources, yang diunggah pada tanggal 17 Mei 2019, berdurasi sekitar 6 menit 32 detik. Jadi di hari sebelum rekaman, Erwin sudah meletakkan 3 permen Flying Sources di tempat yang berbeda, guna siapa tahu mereka akan mengambilnya. Dan 2 permen tidak mereka ambil, hanya 1 permen yang hilang kemungkinan mereka ambil. Di sini Erwin sambil menunjukkan tanda jejak kaki kecil setelah permennya hilang. Jejak ini terbentuk di lumpur dan sepertinya masih baru. Di lokasi yang berbeda, Erwin menunjukkan seperti tanda gambar yang cukup primitif, yang konon tanda ini mereka buat untuk hal tertentu. Dia juga menunjukkan tanda pergerakan dari mereka. There. I'm pointing at the screen. It doesn't really help. Pada video yang ke-15, yang berjudul Pixie Stake Out, yang diunggah pada tanggal 19 Mei 2019, berdurasi sekitar 6 menit 36 detik. Jadi pada video yang ke-15 ini, Erwin mencoba melakukan kamuflase dengan menggunakan jaring. Dia juga mencoba meletakkan bulu burung di atas sana, mencoba kemungkinan akan diambil atau tidak oleh mereka. Dan tentunya Erwin mengawasi dari jarak jauh, hingga sampai batu baterai mic-nya habis. Dia hanya bisa memberikan tanda isyarat tangan. Pada akhirnya dia menghentikan dulu penelusurannya. Lalu pada video yang ke-16, yang berjudul A New Furious Species,
yang diunggah pada tanggal 21 Mei 2019, berdurasi sekitar 10 menit 9 detik. Di menit awal kita langsung ditunjukkan sosok peri yang jenisnya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan sebelumnya Erwin sudah meletakkan permen flying sources di sekitarnya, tetapi makhluk ini tidak mengambilnya. Erwin kemudian mencoba mencari lokasi yang berbeda. Dia sepertinya begitu terburu-buru karena melihat sesuatu. Erwin berkata bahwa makhluk ini bersembunyi setelah melihat dia. Dan lagi-lagi dia melihat makhluk itu. Dia mencoba mengejarnya. Kemudian setelah mengejarnya, Erwin seperti menemukan sebuah gua. Dia berasumsi bahwa makhluk itu masuk ke dalam gua. Dia mencoba mengamati dan menunggunya di luar. Sambil menunggunya keluar, Erwin mencoba menggambar sketsa pada mulut gua. Dan dia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu. Di luar dugaan, bukannya dia menemukan makhluk itu, tetapi dia malah menemukan seperti kadal besar di sana. Tentunya Erwin ketakutan dan langsung keluar dari sana. Dan penelusuran ia hentikan dulu. Kemudian pada video yang terakhir, yaitu video yang ke-17, yang berjudul A Rare Encounter in the Woods, yang diunggah pada tanggal 10 Juli 2019, berdurasi sekitar 8 menit 4 detik. Di sini tampilan Erwin sedikit berubah. Dia menjelaskan perubahan yang terjadi pada dirinya akhir-akhir ini. Sekitar 4 minggu yang lalu, dia sedang mencoba menggambar di hutan, dan tiba-tiba dirinya merasakan seperti sengatan di lehernya. Setelah dirasa sakit, ternyata ada seperti anak panah kecil yang menancap di lehernya. Setelah itu, dia merasakan seperti hal aneh terjadi pada dirinya. Tanpa tersadar, Erwin mengambil gunting kecil yang ada di tasnya. Kemudian dia mulai menggunting daun yang ia temui. Dia mulai memotong rambutnya sendiri tanpa tersadar, sambil berbicara tidak jelas. Dan hari itu dia membawa seperti nerf gun untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada dirinya lagi. Ketika Erwin sedang duduk dan menjelaskan, tiba-tiba ada orang lain yang sedang menelusuri hutan ini. Erwin pun ditanya berbagai macam pertanyaan, tetapi dia tidak menjawab tujuan aslinya. Anda sedang melakukan apa di hutan ini sendirian dan membawa kamera? Erwin hanya menjawab untuk mendokumentasikan jenis satwa liar yang ada di hutan ini. Dan ini adalah video terakhir yang dia unggah sebelum tidak ada kelanjutan lagi. Di sini saya memiliki dua asumsi. Yang pertama bahwa kemungkinan semua ini adalah palsu. Di sini Erwin bertugas untuk mendokumentasikan video, sedangkan bagian edit video dilakukan oleh temannya Tom. Dan efek makhluk peri ini hanyalah sebuah efek CGI, yang kemungkinan mereka bekerja sama dalam mengatur ini semua. Dan asumsi kedua bahwa semua ini adalah asli. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya bukti. Erwin sendiri tidak berpengalaman dalam membuat YouTube. Dia bahkan tidak menyuruh penonton untuk melakukan like dan subscribe, kecuali pada video yang ke-13 dan selanjutnya. Dia baru menyuruh penonton untuk like dan subscribe. Tetapi sejujurnya dia tidak menyukainya, karena ini saran dari Tom, yang mana saran ini selalu diikuti oleh Erwin. Dia juga jarang mengisi keterangan deskripsi pada videonya. Kemungkinan benar Tom hanya memberikan saran ke Erwin, dan posisi Tom benar di London. Dan dari segi pengalaman, Erwin tentunya tahu seluk-beluk dari hutan ini. Hal ini terbukti bahwa ia pernah membuat video dokumentasi dengan temannya Tom ketika ia masih muda, sekitar tahun 2009. Dan pada video kedua ia pernah berbicara bahwa ia mengunjungi hutan ini 8 tahun yang lalu. And this is an area which I've seen them before, so albeit probably about 8 years ago. But that's a good thing, because as I say, they're nomadic. So the last time I visited this woods was about a year ago, and they were. I've already checked that area, and they're not there. So. Maka dari itu, Erwin tahu seluk-beluk dari hutan ini, dan makhluk peri ini kemungkinan benar tinggal di hutan ini. Erwin sendiri tidak pernah menyebutkan nama hutan ini dan lokasi hutan ini kepada penonton. Hal ini agar tetap menjaga tempat ini. Dan jika Erwin menyeting semua ini untuk membohongi penonton, menurut saya dia terlalu niat di usianya yang tidak muda lagi. Tidak hanya itu, bahkan channel YouTube-nya masuk dalam pembahasan majalah 14 Times pada bulan Agustus tahun 2020.
Majalah 14 Times sendiri banyak membahas kasus misteri dan peristiwa aneh yang ada di seluruh dunia. Jadi, bagaimanakah menurut Anda tentang semua hal ini?